Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi bagaimana fakta ya yang ada di Malaysia yang akan membuat orang Indonesia ini terdiam gitu guys ya. Jadi pembahasan kali ini itu tentang fakta Malaysia yang disampaikan oleh orang Indonesia guys ya, yang membuat nanti netizennya tuh terdiam. Kok bisa begitu bang? Iya memang gitu katanya. Jadi ini sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya, tentang bagaimana fakta yang ada di Malaysia tapi jarang terjadi di Indonesia gitu guys ya, atau biasa terjadi di Indonesia tapi jarang terjadi di Malaysia begitu guys. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Aku salut banget dengan Malaysia. Udah 4 tahun ya aku di Malaysia guys. 4 tahun hampir 5 tahun, dan apa yang aku pelajari daripada di sini ya, kalau misalnya kita lihat di orang keramaian, misalnya ada yang keramaian gimana kayak gitu ya. Dan itu mau tau nggak ada satupun orang yang merokok. Nggak ada satu orang pun yang merokok merata-rata gitu. Ya, kalau biasa di tempat kita ya, kalau di tempat saya ya gitu ya di Pontianak, itu kan biasa kalau ada keramaian tuh orang merokok gitu. Dan nggak peduli gitu kalau misalnya kita bukan perokok, yang janji mereka merokok, dan kalau misalnya kita tegur, kita yang kena marah. Bener sih. Gitu ya. Dan kalau di sini nggak guys. Kalau misalnya ada keramaian kayak gitu, nggak ada. Bukan hanya keramaian aja sih, di tempat-tempat biasa pun jarang banget kita ngeliat orang merokok, kecuali kalau di tempatnya ya, di sini ada disediakan satu tempat untuk merokok. Nah, dan di situ orang merokok. Dan ya begitulah keadaan di sini, guys. Menurut aku itu patut banget dicontoh, dan bagi kita yang udah lama di sini, kita udah belajar lah kayak gitu. Aku sih nggak ngerokok ya, tapi kadang-kadang memang kesal aja gitu kalau misalnya ngelihat orang-orang yang merokok tapi nggak tahu tempat kayak gitu. Gimana kalau menurut kalian? Tulis kalau. Jadi kalau kemarin ya guys ya, aneh juga sih guys. Saya potong rambut ya kan, anak saya yang kecil. Ada orang itu bawa anaknya sendiri ya kan, tapi merokok di ruangan itu. Sampai anak saya jangan masuk dulu ya kan, sampai orang itu benar-benar berhenti merokok baru saya masuk guys ya. Jadi seperti itu, kita mau negur aja kayak kita yang salah gitu loh guys ya. Karena ya nggak tahu kenapa orang-orang di Indonesia itu nggak peduli kayaknya tentang kesehatan, bagaimana ketika istilahnya perokok pasif itu sangat-sangat besar dampaknya, apalagi anak-anak gitu loh guys ya. Nah itu mungkin yang kita bikin shock gitu, kalau di Malaysia ternyata nggak begitu gitu ya. Bahkan di kedai pun tuh jarak berapa meter baru boleh merokok kan, seperti itu ya guys ya. Dan di kedai-kedai rest area dan lain sebagainya itu tidak boleh merokok. Itu hebatnya di Malaysia sih guys ya. Tidak seperti di sini yang dimana-mana teman-teman pasti bisa merokok gitu loh guys ya. Mau di luar mall gitu kan. Kalau di dalam mall memang tidak boleh merokok gitu guys ya. Tapi kalau di luar mall yang banyak halayak ramai, yang istilahnya orang parkir dan lain sebagainya, itu mereka pasti merokok gitu loh guys ya. Jadi intinya beda lah gitu. Dan salut tentang kebiasaan orang Malaysia yang mana lebih peduli kepada kesehatan gitu ya guys ya. Keren sih. Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada Pak Oga yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu Cep, pungli itu apa? Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya tuh lah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor ke Malaysia nih hari Minggu pun ada. Jadi hari Minggu mereka nggak libur, KWSP atau jaminan hari tua. Potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia ini ada playground outdoor. Oh, yang macam kat taman kanak-kanak tuh Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun gedung dia bagus-bagus Mbak Yu, padahal dekat kampung. Nah itu guys, fakta negara Malaysia yang mungkin kita ya begitulah, yang kita tidak tahu dan bikin shock juga ketika istilahnya tahu. Oh ternyata di Malaysia seperti itu ya guys ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin di Malaysia itu lebih baik daripada kita, sedangkan kita pemerintahannya
masih gitu-gitu aja guys ya, masih ngurusin hal-hal yang belum tentu ya menguntungkan rakyat gitu, lebih ngurusin kepada hal-hal yang menguntungkan perut sendiri, mungkin seperti itu. Kalau di sana kan jalan sudah aspal ya, kualitasnya sudah bagus ya kan, tidak ada jalan bolong, sekali bolong langsung ditambal gitu kan, dan langsung mulus lagi gitu. Di sini guys ya, aduh lama banget itu mau nambal bolongan, ataupun ketika apa namanya aspalnya sudah tipis ya, sudah meliuk-liuk ya kan, itu tetap aja nggak diapa-apain seperti itu. Akhirnya ya tambah rusak gitu ya guys ya. IQ rakyat Malaysia menurut World Population Review di tahun 2024 antara yang terbaik di Asia, kalahkan Israel, Indonesia, dan India. Berapa IQ rakyat Malaysia tuh beda? IQ rakyat Malaysia tuh rata-ratanya 100 C. Bahkan negara Bangladesh sama Filipina tuh di atasnya Indonesia C. IQ rakyat Malaysia menurut World Population Review. Jadi mereka itu IQ-nya 100 ya guys ya. Aduh macam tuh lah guys ya. Kita tak tahu lah ya kan, itu survei ya kan, daripada banyak dunia. Tapi kebanyakan ya guys ya, yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dengan yang dunia itu kadang berbeda gitu loh guys ya. Angka kemiskinan di Indonesia itu berkurang kata presiden kita. Tapi ternyata di dunia ya, Bank Dunia itu menyatakan bahwasanya kita nomor 2 guys. Aduh gimana gitu, mana yang harus saya percaya, kan gitu ya guys ya. Boleh saya tanya sedikit ibu-ibu yang ada di Malaysia? Karena saya nih penasaran, ingin tahu. Kalau di Indonesia biasanya lepas hantar anak ke school, ada ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul, makan bareng, ngopi bareng, gym pun juga. Walau tidak semua ya, tapi ada. Nah, setelah saya 4 bulan di sini, antar anak school, tak kenal parent lain. Gitu. Ada jumpa 1-2 parent, tapi mereka pun hanya drop, lepas tuh balik. Memang di Malaysia tak adakah yang suka kumpul-kumpul lepas antar anak? Atau saya aja yang belum terbiasa ya? Atau memang kebanyakan ibu-ibu bekerja ya di sini? Jadi kalau di Indonesia ya guys ya, pengalaman daripada anak saya ya kan sama istri juga. Jadi memang ada lah beberapa waktu ataupun beberapa sebulan 1 kali ataupun 2 kali itu lepak-lepak seperti itu, bareng sama wali murid yang lainnya seperti itu, ataupun ibu-ibu ya kan yang nganter anak sekolah. Dan kebanyakan kalau di Indonesia tuh ibu-ibunya kan nggak kerja ya guys ya, nggak kerja. Mungkin kalau di Malaysia itu setelah antar anak sekolah mereka pergi ke kerja seperti itu, apalagi di tempat yang istilahnya kayak perkotaan. Tapi kalau istilahnya perkampungan mungkin masih ada orang-orang yang lepak-lepak seperti itu bersama dengan bersama dengan wali murid yang lainnya, mungkin seperti itu ya kalau di Malaysia di kampungnya. Tapi kalau di kota mungkin enggak juga ya guys ya. Ada bapak-bapak dekat meja pool. Oh bapak-bapak ternyata beda berarti ya. Sini bapak-bapak sibuk kerja guys. Culture di sini tak ada masa nak kumpul-kumpul sembang-sembang. Jadi memang mereka lebih proper kepada hal sendiri je, macam kerja dia cakap macam tu. Seorang Malaysia pernah tinggal di Indonesia. Budaya Indonesia suka nongkrong pagi-pagi. Bener. Jadi ya kayak gitu ya guys ya, bedanya kita sama di Malaysia mungkin suka nongkrong gitu. Kalau di Indonesia itu pagi-pagi ya kita nongkrong. Kalau teman-teman lihat ya apa namanya di Wedangan kalau di Solo ini, itu mereka kebanyakan ya pagi-pagi udah pada makan pagi di situ, nongkrong bapak-bapak ya kan. Kalau ibu-ibu masih susah ya, maksudnya masih menyiapkan untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapaknya itu nongkrong pagi-pagi guys ya. Setelah itu baru mereka istilahnya yang ibu-ibu itu pulang lagi ke rumah, habis itu mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin seperti itu juga di Malaysia ya guys ya. Tapi lebih ke apa ya guys ya, kalau di Indonesia memang lebih banyak nongkrong-nongkrongnya gitu. Beda ya guys ya. Dan kalau di Malaysia ya pantesan mbaknya ini culture shock ketika berada di Malaysia, karena mungkin kayak nggak kenal satu sama lain gitu loh guys ya. Kalau di sini itu saya juga nggak begitu kenal, cuman tahu gitu, oh ini orang tuanya ini orang tuanya ini, kayak gitu ya guys ya. Jadi tergantung sih, lebih kepada kayak
kita pilih-pilih kawan lah macam tuh ya guys ya. Jadi kalau kawan dah oke gitu, kita boleh lepak-lepak macam tuh. Gitu guys yang pengalaman saya di sini gitu. Dan kalau di Malaysia mungkin sesuai dari komentar di sini bahwasanya mereka itu lebih proper ke ngurus kayak keseharian, terus proper kepada mungkin bersih-bersih rumah ataupun bekerja, mungkin seperti itu ya guys ya. Dan itu tidak semua di Indonesia itu bekerja kalau ibu-ibu ya, kebanyakan itu nggak bekerja gitu, hanya bapak-bapaknya yang bekerja seperti itu guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.